Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani milenial. Hari ini saya di lahan bawang merah milik saya pribadi. Saya petani pemula. Video ini bertujuan sebagai dokumentasi awal pengolahan tanah sampai nantinya panen. Lahan ini kurang lebih luasnya 700 sampai 800 meter persegi. Ini ada kurang lebih 4 bedeng aja. Kebutuhan benih sekitar 1 kuintal atau 100 kg. Ini. Dan kebetulan untuk benihnya udah siap tanam dengan varietas Bima Brebes. Lahan ini sebelumnya udah tanam 2 kali. Ada kendala yang kita alami sebelumnya dari 2 kali tanam ini. Sebetulnya yang pertama, unsur kandungan hara atau kesuburan tanah itu kurang, terutama di setengah bedeng 2 ini. Jadi yang ini 2 lokasi ini setengah bedeng sampai ke sepeda motor itu kurang subur. Jadi kalau bahasanya apa ya, pertumbuhannya macet. Orang sini nyebutnya magak. Di semua lahan persawahan ini hanya saya yang menanam bawang merah. Ini hanya saya yang menanam bawang merah. Tanah ini sudah diproses menggunakan kultivator kurang lebih sekitar 6 hari yang lalu. Lalu sekitar 2 hari yang lalu itu baru dibuat itu pinggirannya ini, di tamping yang sebelah kanan kiri bedeng itu. Tapi karena tanahnya terlalu basah, ini tidak semuanya juga kondisi tampingannya bagus. Ini kayak yang itu jembrol. Nah ini jembrol, itu jembrol, tapi tidak menjadi masalah. Nanti ketika tanam bisa sambil dibetulkan. Ini sudah ditabur dolomit kemarin. Untuk penggunaan kapur pertaniannya itu kurang lebih hanya 4 sak kecil, sak tanggung itu 4 sak tanggung diecer rata. Ini semuanya sudah di dolomit, itu yang putih-putih. Nah, itu tidak ada pupuk organik karena pasca panen yang kedua sebelumnya sudah ditabur organik. Sedikit berbagi pengalaman. Untuk penaburan pupuk organik itu alangkah baiknya diratakan dulu di terpal atau kayak dijemur itu, lalu disemprot gul. Nah, disemprot gul agar kondisi ketika menabur di lahan nantinya tidak membawa biji-bijian rumput. Ini saya alami waktu penanaman kedua. Pasca panen itu rumput yang seperti ini. Nah, ini rumput-rumput yang seperti ini sangat banyak sekali.
Padahal di tanam yang pertama di bulan 9 tahun lalu itu tidak ada rumput di lahan. Ini sudah dibersihkan, sebelumnya rumputnya banyak sekali. Saya semprot pakai Kresna itu untuk mematikan rumputnya. Setelah disemprot sekitar 2-3 hari kita cabuti rumputnya. Nah, kita cabuti rumputnya sambil mengolah lahan. Ini, jadi sebelum dikultivator rumputnya disemprot dulu pakai obat herbisida. Nah, setelah mati baru dilakukan pengolahan lahan. Jadi dibersihkan dulu rumputnya, dicabuti, baru diolah lahan. Tuh. Lalu setelah semua proses ini selesai, baru kemarin pagi kita semprot cairan fermentasi dari E4 yang untuk pertanian. Saya aktifasikan dengan pupuk cair. Saya lupa pakai apa kemarin itu, dan sudah saya aktifkan sekitar 6 hari sebelum saya semprotkan. Jadi bakterinya sudah saya aktifkan selama 6 hari sebelum saya tabur di lahan, sebelum saya spray di lahan. Ketika penyepraian di lahan ini kita tambahi dari bakteri itu dengan menggunakan Trichoderma untuk membantu membunuh bakteri yang patogen yang kurang bagus di tanah. Ini. Jadi sudah kita aktifkan bakterinya, kita spray kemarin. Untuk lahan seluas ini kita hanya pakai 2 tangki. Untuk 2 tangki ya, 2 tangki 16 literan itu, dan insya Allah ini sudah rata karena kemarin kita kabut. Dan kebetulan bakteri juga sudah diaktifkan, ditambah lagi dengan dicampur Trichoderma. Untuk saluran irigasi dulunya kita langsungkan, sekarang kita tambah pakai pipa paralon ukuran 2,5 inch. Itu untuk membantu menyimpan air dan bisa sebagai kontrol untuk buangan. Itu. Saat ini musim hujan di sini, dan kondisi parit saat ini hanya mengalir seperti ini. Ya, ini sudah cukup bisa kering. Di sini sawah tak ada hujan, jadi untuk padi hanya bisa tanam 2 kali. Selebihnya tidak ditanami. Jadi selama 6 bulan tidak dipakai. Tapi untuk lahan saya, karena dekat dengan sungai, ini pipa paralon saya sambungkan ke bawah. Itu ada sungai, saya naikkan pakai diesel pompa air itu untuk mengaliri ke arah sini biasanya. Ini karena musim hujan kita tidak pakai. Untuk olah lahan ini kita selalu bertahap pembenahan. Selama 3 kali panen ini kita sudah merombak beberapa lokasi lahan. Ini bedeng ini sebelumnya ada 2. Ini cutting baru. Nah, ini kita perbarui. Jadi bedeng ini kurang lebih sekitar 1,60 meter sampai 1,80 meter. Ini rata-rata semuanya. Botnya kurang lebih 40 sentian. Ini itu udah dirombak semua sampai ke sana. Ini insya Allah sudah posisi terbaik untuk tanamnya. Sebelumnya tanam pertama itu kita hanya pakai bibit yang sedang itu kurang lebih 80 kilo. Ya, ini di semua lahan ini 80 kilo karena posisi lahannya pada waktu itu ini masih ada
sungainya di tengah, paritnya di tengah, terus yang itu juga jadi 2 lagi. Jadi untuk luas lahannya terbuang karena kurang efisien, terlalu banyak parit. Ini paritnya hanya ini saja, ini masuk dari sana, parit dibagi jadi 2, buangannya jadi 1 ke sini. Yang di sana itu untuk langsung buangan banyak. Nah itu bawah langsung ke sana, langsung ke sana. Yang lainnya sama sistemnya seperti ini juga. Tapi yang di bawah ini kita bagi jadi 2. Yang sana sama tuh. Yang tanah di atas ini seperti ada peladunya. Jadi tanah sawah tapi bukan tanah hitam. Ini tanahnya coklat ya. Jadi ada yang warnanya merah. Tapi yang di tempat saya ini bukan tanah hitam tapi tanah asli warnanya coklat. Ini ya kayak gini. Yang di lokasi kedua ini yang di kalau orang sini bilangnya kedoan nomor 2 ini sedikit lempung atau tanah liat. Jadi sedikit lengket. Yang di sini sama di bawah itu ada sedikit yang lengket. Itu kalau waktu kondisi cuaca ekstrim, lapisan tanah atas ini bisa putih warnanya, seperti coklat muda. Jadi seperti coklat muda, seperti rumput kering itu. Tapi waktu ditoker, apa ya bahasanya, waktu dibuka di dalam tanahnya itu masih cukup lumayan basah. Ini jadi kalau musim hujan seperti ini sawah di sini cukup bagus untuk penanaman karena airnya langsung bisa saat di panen kedua itu. Di daerah saya ini hampir semua yang tanam bawang merah di beda lokasi itu terkena hama seperti embun tepung sama moler, dan itu parah sekali sampai daunnya hilang semua karena mati. Jamurnya cukup kuat di daerah yang di sana ada towernya, itu ada pertanian bawang merah, tapi tidak semuanya. Alhamdulillah dari bibit 85 kilo kemarin di panenan kedua itu semuanya selamat. Hampir tidak ada yang terkena penyakit, sama sekali tidak ada, kecuali hanya yang tidak mau tumbuh atau macet pertumbuhannya saja. Jadi kemarin sempat lihat di lahan yang orang kena jamur itu, dan itu sangat parah sekali. Daunnya sudah tidak ada dan usia 45 atau 40 berapa itu sudah dipanen karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Ini sementara masih menunggu yang bisa membantu tanam karena tidak adanya yang bisa tanam karena bersamaan dengan proses pengolahan padi. Ini sawah di daerah sana, tenaganya habis semua di sana. Kemungkinan tanam hari Senin minggu depan. Di hari ini ambil video ini saya di tanggal 3 Maret, hari Kamis. Kemungkinan saya akan tanam hari Senin. Ini kondisi lahannya seperti ini tidak ada campuran pupuk organiknya karena yang kemarin sudah dikasih 3 pupuk organik ditanam sebelumnya. Ini